Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang barisan fungsi, masih tentang kekonvergenan seragam. Kali ini kita membahas kriteria Cauchy untuk kekonvergenan seragam. Ini adalah senjata terakhir untuk menentukan apakah suatu barisan fungsi itu konvergen seragam atau tidak. Nah, ini teoremanya. Misalkan ini adalah barisan fungsi yang terbatas pada A-nya subset dari R, maka barisan ini konvergen seragam ke F pada A, ya, jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli. Kita sebut saja H epsilon, sedemikian sehingga jika M dan N lebih dari atau sama dengan H epsilon, maka norm seragam dari Fm dikurangi Fn pada A kurang dari atau sama dengan epsilon. Dibaca baik-baik ya. Jadi yang diperlukan itu sebetulnya diketahui Cauchy, kemudian tunjukkan dia konvergen. Kalau konvergen kemudian dia Cauchy, kita lihat juga buktinya. Ini buktinya yang ke arah kanan ya, bukti ke arah kanan. Misalkan barisan ini konvergen, misalkan Fn konvergen ke F pada A, maka jika diberikan epsilon positif terdapat bilangan asli H epsilon. Sedemikian hingga jika N lebih dari H epsilon, maka norm seragam Fn dikurangi F pada A kurang dari atau sama dengan setengah epsilon. Ini adalah definisi konvergen seragam ya. Nah, ini dibuat setengah epsilon. Mengapa dibuat setengah epsilon? Kalau dia konvergen seragam, maka untuk setiap epsilon terdapat ini, sehingga ini kurang dari epsilon. Kalau kurang dari epsilon, maka tentu saya bisa cari bilangan aslinya, bilangan asli ini, sehingga kalau n-nya lebih dari bilangan asli itu, maka ini dibuat setengah epsilon. Bisa dilihat di pembahasan limit barisan ya. Kemudian oleh karena itu, jika M dan N ini lebih dari atau sama dengan H epsilon, maka nilai mutlak Fm X dikurangi Fn X sama dengan, nah ini ditambahkan Fx tapi dikurangkan dengan Fx, dikurangkan Fx kemudian ditambah gitu ya. Kemudian dipisah kurungnya, diatur seperti itu. Kemudian berdasarkan ketaksaman segitiga kita peroleh seperti ini. Ya, masih ingat ketaksaman segitiga ya. Nah, kemudian Fm X dikurangi Fx dalam nilai mutlak kurang dari setengah alfa. Dari mana itu? Nah, ini kurang dari, mungkin ada yang kelewat ya, kurang dari atau sama dengan ini, norm Fm dikurangi Fn pada A. Ini tadi ya. Nah, mengapa kurang dari? Ini adalah supremumnya dari semua himpunan ini kalau dikumpulkan untuk semua M dan N. Tapi untuk M dan N-nya lebih dari H epsilon berlaku ini untuk setiap X anggota A. Makanya ini kurang dari setengah alfa, ini juga kurang dari setengah alfa, maka selisih ini kurang dari alfa. Setengah alfa tambah setengah alfa kan alfa ya. Oleh karena itu, nah tadi ya, oleh karena itu akibat dari ini dengan pengertian bahwa ini adalah supremum dari himpunan Fnx dikurangi F X, X-nya anggota A, kita peroleh seperti ini. Gitu ya. Untuk setiap M dan N lebih dari H epsilon. Nah, itu artinya barisan fungsi tersebut sesuai dengan teorema tadi, atau disebut barisan fungsi Cauchy gitu ya. Kemudian konversnya, arah sebaliknya ini yang lebih penting. Misal untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli sedemikian sehingga jika M dan N
lebih dari H epsilon berlaku seperti ini. Norm dari Fm dikurangi Fn pada A kurang dari epsilon. Itu hipotesisnya. Oleh karena itu, untuk setiap AX anggota A diperoleh nilai mutlak Fmx dikurangi Fnx kurang dari atau sama dengan norm Fm dikurangi Fn pada A. Mengapa kurang dari? Karena ini adalah supremum dari himpunan, kalau ini kita nyatakan dalam himpunan ya, untuk M dan N bilangan asli, gitu ya. Nah, jadi ini kurang dari atau sama dengan norm seragam dari Fm dikurangi Fn pada A. Nah, karena ini tadi ya kurang dari atau sama dengan epsilon, maka ini kurang dari atau sama dengan epsilon untuk setiap M dan N lebih dari atau sama dengan H epsilon. Nah, ini adalah barisan bilangan real. Lanjutkan. Jadi kalau begitu si ini adalah barisan Cauchy, barisan bilangan real yang memenuhi definisi barisan Cauchy, atau gampangnya ditulis begini. Barisan Cauchy di R. Jadi bukan barisan, jadi ini adalah barisan Cauchy di R, gitu ya. Nah, barisan Cauchy itu konvergen di R. Misalkan kita definisikan, misalkan dia konvergen ke F, maka limit Fn X sama dengan Fx gitu ya, untuk X-nya anggota A. Nah, untuk N menuju tak hingga, maka untuk setiap X anggota A berlaku seperti ini. Nah, lihat lagi ke sini ya. Ini nih. Untuk N menuju tak hingga, kan dia konvergen ke F. Ya, maka nilai mutlak ini kurang dari atau sama dengan epsilon untuk setiap M lebih dari H epsilon. Ini berarti Fn konvergen seragam ke F pada A. Coba dilihat lagi ya. Tadi dari kriteria Cauchy itu dari hipotesis kita peroleh ini. Dari sini, karena ini tuh adalah supremum dari ini untuk semua M dan N bilangan asli, ya kalau begitu ini pasti kurang dari supremumnya dong, gitu ya. Nah, kemudian dari situ ini adalah barisan Cauchy di R. Barisan Cauchy di R itu konvergen. Misalkan konvergennya ke F, maka limit Fnx sama dengan F. Gitu ya. Nah, itu untuk N menuju tak hingga. Limitnya kan N menuju tak hingga. Maka untuk untuk N menuju tak hingga, maka untuk setiap X anggota A berlaku ini. Ini limitnya. Sehingga dengan demikian hal itu sesuai dengan definisi barisan konvergen seragam, karena si H yang dipilih itu hanya bergantung pada epsilon. Ini kan untuk setiap X ya. Oke, itu kesimpulannya. Nah, contohnya yang sudah ada sebelumnya. Buktikan barisan ini konvergen seragam. Ya, kita tunjukkan dia barisan Cauchy dulu dengan kriteria Cauchy tadi ya. Nah, tinggal kita buat saja kotretannya Fn kurangi Fm, gitu ya. Ini sama dengan supremum dari ini Fnx dikurangi Fmx, di mana X-nya anggota A ya, anggota R. Karena ini dari R ke R.
Tentu saja N dan M-nya bilangan asli. Nah, kemudian ini yang kita urus terlebih dahulu. Jadi karena Fnx dikurangi Fmx, ini kan kurang dari atau sama dengan Fnx gitu ya, ditambah Fmx berdasarkan kriteria berdasarkan kesamaan segitiga. Nah, tentu saja untuk setiap X anggota R. Karena seperti ini, maka kita akan peroleh, ini tadi langsung aja ke sini ya, kurang dari atau sama dengan supremum dari Fnx nilai mutlak ditambah supremum nggak pakai itu, ditambah ini Fmx, tentu X-nya anggota bilangan real. Berdasarkan sifat supremum, maka ini sama dengan supremum ini ditambah supremum ini. Apa supremum Fnx? Ini Fnx-nya itu, maka supremumnya adalah 1/n. Supremum ini adalah 1/m. Nah, ini nanti kan di definisinya N dan M-nya itu kurang dari lebih dari bilangan asli tertentu. Misalnya bilangan aslinya itu K epsilon, maka ini akan kita buat seperti ini. Sama dengan 2/K epsilon, ini kurang dari epsilon. Jadi kalau begitu, ini kotretannya. Buktinya adalah ambil epsilon positif, pilih K epsilon yang lebih dari atau sama dengan 2 per epsilon, sehingga jika N dan M lebih dari atau sama dengan K epsilon, maka Fn dikurangi Fm sehingga jika N dan M lebih dari atau sama dengan K epsilon, ininya R ya, dan X-nya itu anggota R, maka lihat tadi ini ya, ditulis ulang lagi aja, ditulis ulang yang seperti itu, maka ini akan nanti kan ini kan ujungnya tadi 1/n ditambah 1/m kurang dari 2/K epsilon, ini kurang dari epsilon karena K epsilonnya seperti itu. Oke, itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwa ini adalah memenuhi Cauchy gitu ya, sehingga konvergen, seragam. Kemana? Ya harus dicari F-nya. Tapi ini kan sudah dikerjakan. Jadi Fn-nya konvergen ke F, di mana F-nya itu adalah 0 gitu ya. Fx sama dengan 0 untuk setiap X anggota R. Begitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.